Selamat pagi, Bu. Hari ini silakan dulu. Selamat pagi, Bu. Oh iya. Silakan dulu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaannya? Apakah sehat? Sehat, Bu. Oke, baik. Karena semua pihak telah hadir, maka saya ucapkan selamat datang di dalam proses mediasi kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadira Nur Anissa selaku mediator dalam mediasi ini. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk memperkenalkan diri. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, saya Fitri Latiflaini dari perwakilan PT Situ Indo selaku penggugat. Baiklah, perkenalkan nama saya Desti Adias Aditya sebagai perwakilan dari PT Mega Quantum. Di sini saya sebagai tergugat. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Adiansyah. Saya selaku penasihat hukum dari pihak penggugat. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, yaitu perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, Bu, pada tanggal 29 Agustus 2012, perusahaan saya dan perusahaan tergugat melakukan pertemuan untuk jual beli saham 25% dengan nilai saham sebesar 500.000 US dollar yang dimiliki oleh PT Bengkulu Mega Quantum pada PT Bara Mega Quantum yang memiliki lahan seluas 4.000 hektar. Setelah kami melakukan 2 kali pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2012 dan pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2012 dengan akta perjanjian. Akan tetapi tergugat tidak dapat menyerahkan saham yang telah dibeli oleh perusahaan kami, maka dari itu kami menggugat tergugat. Baiklah, artinya Ibu merasa kecewa atas kejadian ini. Iya, Bu, saya sangat kecewa. Dan Ibu menginginkan agar pihak tergugat memenuhi kewajibannya untuk memberikan seluruh saham yang telah disepakati. Iya, betul, Bu. Lebih jelasnya akan disampaikan oleh penasihat hukum saya. Silakan kepada penasihat hukum untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Terima kasih Bu telah memberikan kesempatan kepada saya berbicara. Jadi begini Bu, saya selaku penasihat hukum dari penggugat, karena dalam surat perjanjian ini mereka tidak sesuai dalam MOU. Jadi pihak penggugat ini, klien saya ini merasa tertipu karena PT Bengkulu Mega Quantum telah sepakat untuk menyerahkan seluruh sahamnya, tapi kenyataannya PT tersebut tidak sesuai dengan MOU. Nah, karena PT tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memberikan saham tersebut, jadi dalam hal ini saya mewakili dari klien saya sebagai penggugat, pihak tersebut melakukan itikat baru untuk memenuhi kewajiban sesuai apa yang telah disepakati. Jadi seperti itu. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari pihak tergugat, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pihak tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan. Baik, Bu, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Jadi memang benar, pada saat itu kami telah melakukan pertemuan untuk membahas jual beli saham dari perusahaan saya, dan juga kami telah membuat akta perjanjian jual beli saham dengan notaris yang telah kami tunjuk. Akan tetapi notaris tersebut tidak melakukan kewajibannya selaku pejabat pembuat akta dan tidak melakukan pembuatan akta kepemilikan saham. Maka dari itu kami belum bisa menyerahkan seluruhnya saham kami kepada PT Sinyong Indo. Jadi kalian merasa kewajiban kalian telah dilaksanakan dan kalian menyalahkan pihak notaris yang tidak melakukan perubahan saham. Dapat kami simpulkan bahwa dalam hal ini kalian berusaha menghindari kewajiban kalian sebagai tergugat. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Kami sama sekali tidak ada niatan seperti itu. Dan juga menurut kami ini adalah murni dari kesalahan dari pihak notaris. Dan juga kami pihak tergugat tidak akan melakukan pelanggaran dengan apa yang sudah Ibu duga sebelumnya. Baiklah, kalau begitu bagaimana tanggapan Anda penggugat? Pihak tergugat ini dari tadi
dalih terus tidak mau mengakui kesalahannya. Apabila pihak tergugat memang memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, pihak tergugat akan selalu mengawal proses jual beli ini. Tetapi malah kebalikannya, pihak tergugat ini sama sekali tidak memiliki itikat baik untuk melakukan jual beli saham ini. Maka dari itu, saya menuntut tergugat dan ingin uang saya yang saya bayar senilai 500.000 US dollar itu dikembalikan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak penggugat dan tergugat, saya menemukan ada beberapa kesepakatan awal, yaitu yang pertama, pihak penggugat meminta pihak tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, pihak penggugat dan pihak tergugat menginginkan agar masalah ini cepat selesai. Begitu kan yang kalian maksud? Betul. Oke, baik. Selanjutnya, pihak penggugat dan tergugat mengungkapkan bahwasanya sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya pihak penggugat menganggap pihak tergugat sebagai partner bisnis yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak tergugat menganggap pihak penggugat sebagai partner bisnis. Seperti yang sudah saya jelaskan, pihak tergugat harus sesegera mungkin dapat memberikan keseluruhan saham yang telah disepakati. Baik, jadi Ibu menginginkan agar tergugat cepat memenuhi kewajibannya tersebut, benar begitu, Bu? Ya, benar. Oke, baik. Baik, mengenai penjelasan dari pihak penggugat, apakah pihak tergugat ada tanggapan? Mohon maaf Bu, sebelumnya, apakah perkara ini tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah? Karena sejujurnya dari pihak kami tidak ingin perkara ini dilanjutkan ke meja hijau, Bu. Ini bukan seluruhnya kesalahan dari pihak kami. Ini juga ada kesalahan dari notaris kami yang tidak memperbarui akta perjanjian sebelumnya, Bu. Bu, kalau sejak awal pihak perusahaan Ibu tidak berprestasi dan memenuhi perjanjian jual beli itu sesuai kesepakatan kami, juga tidak akan menempuh jalur hukum. Bu, kita kan sebelumnya sudah menjadi partner bisnis. Apakah tidak ada rasa percaya dari pihak Ibu kepada PT kami? Dan juga untuk masalah ini seharusnya bisa kita selesaikan secara musyawarah, Bu. Ibu harap tenang. Kita akan mencari solusinya bersama di sini. Kita akan mencari solusi untuk menyelesaikan perkara ini. Solusi bagaimana yang akan kita cari, Bu? Sejak awal sudah sangat jelas bahwa pihak tergugat tidak sama sekali ada itikat baik untuk memenuhi kewajibannya. Maka dari itu, Bu, saya bisa tenang sedikit supaya kita bisa memikirkan solusinya yang tepat. Kalau emosi seperti ini, bagaimana kita bisa mencari solusinya? Ya, maaf Bu, saya tidak akan emosi lagi. Mohon dilanjutkan proses mediasi. Baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin disampaikan oleh pihak tergugat? Ada, Bu. Silakan. Jadi begini, Bu, kami mempunyai itikat baik untuk memenuhi kewajiban kami. Dikarenakan belum ada akta pembaruan tentang perjanjian tersebut, mengenai hal ini bisa Ibu tanyakan kepada notaris kami. Apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada. Baik. Mediasi pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan proses mediasi mengenai PT Mega Quantum yang seharusnya memenuhi kewajibannya terhadap PT sini. Apakah proses mediasi itu bisa kita mulai? Bisa, Bu. Di sini juga saya sudah membawa notaris yang membuat akta perjanjian tersebut. Baik, saya berikan kesempatan kepada notaris untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya Yudi, selaku notaris dari PT Mega Quantum yang telah melakukan kerjasama. Oke. Apakah benar Bapak yang membuat akta perjanjian jual beli saham tersebut? Ya benar Bu. Berdasarkan keterangan dari PT Mega Quantum bahwa Bapak yang melakukan perubahan dalam akta perjanjian jual beli saham. Mohon maaf Bu sebelumnya, bukannya saya tidak memperbarui perjanjian tersebut, tetapi dari pihak PT tidak memberikan informasi agar kabar mengenai pembaruan yang dialami oleh PT tersebut. Jadi bagaimana saya mau memperbarui sedangkan saya tidak mengetahui hal tersebut? Bagaimana dari pihak tergugat, apakah yang disampaikan notaris itu benar? Itu tidak benar, Bu, karena sebelumnya saya sudah memberikan salinan pembaruan kerjasama tersebut kepada sekretaris saya. Kepada notaris, apakah Anda mendapatkan salinan pembaruan itu dari sekretarisnya? Saya tidak pernah mendapatkan salinan tersebut. Baik, berdasarkan keterangan para pihak di sini yang dapat kita ketahui bahwa itu merupakan kelalaian dari sekretaris Ibu Nesti ya Bu ya.
karena dia tidak memberikan salinan pembaruan itu kepada Bapak Doni, sehingga menyebabkan dia tidak memperbarui perjanjian tersebut. Bagaimana pendapat Ibu Desti mengenai ini? Karena seperti yang kita ketahui tadi, sekretaris Ibu yang tidak memberikan salinan pembaruan itu kepada notaris, yaitu kepada Bapak Doni. Ya, kalau memang seperti ini berarti memang kelalaian dari sekretaris kami. Baik, Ibu sudah tahu bahwa itu kelalaian dari sekretaris Ibu sendiri. Apakah sebaiknya pihak dari Ibu sebagai tergugat berdamai dengan notaris? Ya, saya mengakui hal tersebut dan kepada Ibu Anseli selaku sekretaris, saya atas nama PT saya juga meminta maaf atas kelalaian sekretaris kami dan juga minta maaf kepada pihak-pihak yang sudah terseret ke dalam kasus ini. Bagaimana kepada Bapak Doni? Apakah ada yang ingin disampaikan? Dikarenakan nama kantor saya sudah terseret dalam kasus ini, saya meminta Ibu untuk membalikan nama baik kantor kami karena dalam hal ini bukan sebenarnya kesalahan kami. Pada Ibu Desti, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, baiklah, saya bersedia akan melakukan hal itu karena ini murni kelalaian dari pihak kami. Baik, kepada kedua belah pihak mengenai hal ini sudah jelas bahwa dari pihak PT Ibu Desti, yaitu PT Mega Quantum, sudah meminta maaf dan bersedia untuk mengembalikan nama baik dari kantor notaris Bapak Doni. Bisa dimengerti? Mengerti. Sekian PDC pada kali ini. Kepada kedua pihak silakan salaman terlebih dahulu sebagai dana pendamping. Baik. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Berdasarkan hasil mediasi kedua yang dilakukan minggu lalu yang dihadiri oleh pihak notaris dari Ibu Desti Alili, terlihat bahwa kesalahan ini timbul akibat dari kelalaian dari PT Mega Quantum, yaitu yang timbul akibat dari kelalaian dari PT tersebut dikarenakan sekretarisnya tidak memberikan salinan pembaruan kepada pihak notaris dan pihak notaris yang tidak mengetahui akan pembaruan tersebut. Dapat disimpulkan juga bahwa di dalam permasalahan ini kurangnya informasi dari para pihak sehingga para pihak tidak memberikan kewajibannya kepada penggugat dan penggugat. Jadi bagaimana tanggapan pihak penggugat dalam hal ini? Berdasarkan yang Ibu terangkan mengenai awal permasalahan itu, saya pihak penggugat tidak bisa terlalu menuntut. Jadi di sini saya meminta etikat baik kepada pihak PT Ibu Desti untuk memenuhi kewajibannya. Bagaimana kepada pihak tergugat? Jadi begini Bu, sehubungan ini memang kelalaian dari pihak kami dan juga adanya etikat baik dari kami akan memenuhi kewajiban kami dan juga memberikan saham yang sebelumnya sudah disepakati. Kepada pihak penggugat bagaimana? Baik, memang itu yang harus PT Ibu lakukan untuk menepati janji memberikan saham sebelumnya kepada PT kami. Dan mengenai akta perjanjian saham itu bagaimana kelanjutannya? Untuk mengenai akta perjanjian jual beli saham itu, saya akan langsung berbicara kepada notaris untuk membuat akta perjanjian baru lagi agar tidak ada kesalahan seperti sebelumnya. Baik. Di sini pihak tergugat akan memenuhi untuk melaksanakan kewajibannya, memberikan keseluruhan saham itu kepada pihak penggugat dan juga bersedia dalam memberikan lagi akta pembaruan dalam perjanjian jual beli saham tersebut. Kepada pihak tergugat, apakah bisa menerima itu? Ya, saya menerima hal itu. Saya berharap untuk secepatnya bisa mengurus dan juga untuk jual beli saham ini tidak ada kesalahan maupun kelalaian dari PT Mega Quantum. Di mediasi kali ini sudah kita sepakati ya untuk kedua belah pihak melakukan pendamaian dalam permasalahan tersebut yang merupakan kelalaian dari PT Ibu Desti yaitu PT Quantum, lebih tepatnya sekretaris Ibu Desti ya Bu. Iya, yang tidak melaksanakan perintah dari Ibu sendiri untuk memberikan akta pembaruan perjanjian jual beli saham kepada pihak notaris. Dan dari pihak Ibu Desti juga sudah mengetahui dan sudah bertanggung jawab juga atas permasalahan ini. Jadi kepada penggugat dan tergugat, apakah setuju jika permasalahan ini untuk diselesaikan secara berdamai? Ya. Baik. Jika para pihak setuju permasalahan berakhir damai dalam tahap mediasi dan tidak melanjutkan perkara ini ke pengadilan, kedua belah pihak apakah setuju? Ya, kami setuju. Dengan ini kedua belah pihak silakan tanda tangan surat perdamaian. Ya baik, ini akta perdamaian yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada Desti untuk menandatangani akta perdamaian. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Di sini kedua belah pihak telah menandatangani perdamaian. Maka dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk perdamaian ini. Nah, untuk kedua belah pihak silakan bersalaman untuk perdamaian ini. Maaf Bu. Duduk kembali. Baik, terima kasih Bu atas bantuannya. Saya izin. Ibu, berhubung masalah ini sudah selesai, saya pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih kembali. Audio Jungle.